Oke Lun, Ya, gimana udah ngopi Lun? alhamdulillah. Kopi Lun, kopi Ciwidey, kopi Chandra Buana. Chandra Buana. Oh iya. Lun, Yes. kita terusin lagi yang tadi ya. Oke. Mengenai tadi kan masalah risiko subjektif, risiko objektif, Ya. bagaimana teamwork ya Ya. kebentuk gitu ya. Jadi setidaknya itu ada tiga faktor yang kita bahas. Ya. Oke, sekarang gimana lagi masalah mengenai manajemen perjalanan itu? Jadi sebenarnya untuk kalau kita yang punya aktivitas lain itu sangat bermanfaat gitu kan. Biasanya orang yang suka kegiatan outdoors ya atau Outdoor, olahraga lah. Biasa dia lebih sportif gitu orang. Oh, Dan itu dia bisa ngebentuk mental juga. Iya, dia bisa lebih lebih survive Iya. di dalam dia Pantang menyerah bekerja gitu-gitu ya. atau gimana tuh dia lebih itu karena dia udah terbiasa gitu. Karena udah terbiasa dia di alam itu ya. Alam. Dia lebih akan lebih terbuka, akan lebih wise lah untuk menilai sesuatunya gitu. Oh, jadi kegiatan outdoor tuh gue terus terang gue baru ini itu bukan hanya membentuk kreativitas juga tapi membentuk watak attitude kita ya. Iya. Untuk bisa saling memahami, untuk apa tadi? Ya artinya begini kan, lebih wise, dia akan lebih sportif ya. Lebih Karena lebih sportif ya. kalau kita berhadapan dengan alam, ya. Kalau misalnya dia nggak bisa ya udah mentok, lu jangan paksain. Tapi dia terus terang. Ya, kalau lu paksain mati pasti. Oke, Gitu. oke. Kalau misalnya udah mentok, udah cari jalan yang lain. Makanya kan ada banyak kita tidak harus memaksakan dalam suatu kegiatan pemanjatan. Kalau lu nggak bisa lurus, ya traversing dong. Ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Iya. Orientasi lagi lebih Melambung lah istilahnya kalau itu ya. gitu. Jadi nggak bisa dipaksain. Haus itu nggak bisa. Kita nggak bisa ego untuk menaklukkan itu. Artinya kita tidak bisa menaklukkan kemauan kita sendiri. Harus gitu. cari out of the box kalau bisa gitu ya. Kalau istilahnya keluar. Belum sampai out of the box banget sih. Belum sampai itu ya. Maksudnya itu hal yang normal banget gitu. Lu nggak bisa gini ya kesini dong atau kesini dong. Oke. Nah, karena pemahaman seperti itu kan harus diajarkan juga gitu. Untuk anak-anak yang terutama para pemula kan mereka harus dikasih tahu. Paling enggak itu memperkecil ego dia ya. Iya dong, jadi dia bisa nerima wah gua bukan Superman gitu. Gua nggak hebat-hebat banget seperti Bisa mengukur gua, kemampuan dia sendiri. Nah, karena motivasi itu akan berkembang menjadi lebih baik berjalan seiring dengan berjalannya waktu gitu. Itu bisa berubah. Dulu Jadi kalau dia nggak mampu, dia cari jalan keluar atau gimana gitu ya. Betul. Dulu kan kita kalau naik gunung kok kayaknya seneng bawa carrier gede-gede dilatih. Keren gitu ya. Keren banget gitu kan. Makin kesini kan kayaknya malu gua gini-gini. Jadi lebih dia harus seperti ilalang lah gitu. Lo kena angin begini-begini udah itu diri lagi. Berdiri lagi dia ya. Jadi Terus lagi gitu ya. Jadi nggak gampang patah lah gitu. Iya. Jadi Berarti itu kan mental ya. pembentukan Mental dia ya, pantang menyerah tuh di situ ya. Iya. Tapi pantang menyerah bukan pantang menyerah konyol, tapi pantang menyerah dia bisa ada ide-ide lain, ada alternatif. Dia bisa menemukan solusi yang lain gitu loh. Oke. Jadi itu ya kegiatan outdoor tuh ya. Belajar untuk tidak egois gitu. Iya. Dia diharapkan dengan kenyataan sebenarnya begitu. Lu nggak bisa, lu harus menghindar untuk bisa terus lagi kayak gitu. Jadi pembelajaran langsung itu kan lebih dampaknya lebih terasa gitu. Daripada dengar cerita, dengar omongan gitu kan beda kan. Nah, dia udah mengalami sendiri. Gitu. Oke. Nah, sekarang balik lagi tuh ke tim nih. Karena kan kita banyak tim nih. Ya mudah-mudahan nggak kalau orang ribut si Anu, kita bisa solid dalam tim itu ya. Yang tim itu yang tadi gue jelasin mengenai percaya sama teman, percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan itu dalam-dalamannya ya. Ada nggak lu bisa jelasin masalah itu? Jadi gini, kalau misalnya gini Kang, di kegiatan pecinta alam itu, saya tuh diajarin percaya kepada Tuhan. Oh iya, benar. Percaya kepada diri sendiri dan kepada teman. Nah, teman ini bukan hanya kayak kita begini. Alat itu teman kita juga gitu. Oh, jadi malah lebih luas lagi ya? Iya dong. Teman dalam memanjat tuh alat itu teman kita gitu. Jadi ada satu alat untuk manjat namanya friend. Itu digunakan untuk manjat juga. Jadi teman itu nggak terbatas antar orang ke orang. Alat itu juga jadi jadi teman juga. Iya. Karena manjat kan pasti perlu alat bantu.
Iya, benar. Sampai alat itu jadi teman, apalagi sesama kita. Apalagi selama manusia. Gitu. Ya. Nah, cuman tinggal bagaimana egonya masing-masing aja. Makin tinggi jam terbangnya, makin rendah dia itu wise, ya. atau dia lebih sok gitu. Oh. Ada yang gitu. Ada gitu biasanya juga. Orang jago tuh lebih egonya lebih kelihatan. Karena dia merasa lebih bisa gitu. Tapi kalau ada kakek-kakek nggak kayaknya. Iya. Udah. Ya mau ngubang apa lagi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi kan nggak bisa banget dalam sisi yang lain kayak sharing knowledge-nya kayak gitu tuh. Pasti masih dibutuhkan. Pasti. Dulu tuh teman-teman di Bandung tuh ada tuh yang tua jadi leader yang muda itu tuh, wah inget tuh. Ini kali ya yang tua yang muda leader, yang tua jadi belayer. Jadi belayer benar. Yang mudanya itu yang mengamankan tuh yang tuanya. Dulu tuh di temen gue tuh ada itu tuh Soma tuh si Oming tuh. Itu tuh kebenaran latihan di Menwa sama gue. Dia komandan operasional gue tuh. Gue belajar banyak dari dia tuh, dia anak Wanadri. Itu tuh yang tua jadi leader, yang muda jadi leader, yang muda jadi player gitu. Jadi memang tetap kerjasama antara tua muda ya. Iya, jadi ilmu kan harus diturunkan. Iya. Ilmu harus diturunkan. Jadi amal jariah juga kan. Ilmu harus diturunkan. Harus diturunkan. Oke. Jadi nggak usah sekarang tuh yang tua dibuang alasan milenial gitu kan. Sekarang begitu loh. Iya, tapi enggak gini, pengalaman itu kan nggak bisa dibeli gitu. Oke. Pengalaman itu kan karena dia punya pengalaman. Bukan dia pengalaman karena cerita orang. Jam terbang itu kali ya jam terbangnya. Gitu loh. Makanya itu mahal ya itu ya. Mahal ya. Jadi gue nggak aneh ya, dulu tuh ada orang CIA didatangkan ke kita cuma cerita masalah operasi dia itu, sehingga sama para pengusaha itu intelijen bisnis gitu loh. Jadi intelijen bisnis mungkin itu juga ya. Iya dong. Bahkan sebenarnya masing-masing ilmu, masing kegiatan sebenarnya ada korelasinya di situ ya. Ya kalau di kegiatan penyita alam itu kan memang harus gabungan dari berbagai banyak ilmu di situ. Dan dipraktekkan pada saat kita melakukan. Iya, kayak manajemen itu kan dia bisa macam-macam, ada geologinya juga, psikologinya, komunikasinya ada di situ semua kan. Psikologi penting ya. Iya, karena itu kan kegiatan yang harus bisa diukur gitu, bisa diukur. Gimana nih kalau hujan gimana? Kalau kalau waktu saya di Eger itu kan kita bisa bergantung juga pada ramalan cuacanya BMKG-nya. Iya. Termasuk meteorologi dan di Eger waktu ke Jonggrong juga. Itu kan kita tahu jam sekian itu akan terjadi hujan begini. Oh, itu dihitung tuh ya? Nah, enggak, maksudnya kita bisa jadi patokan, bisa dijadiin patokan. Ya jam segini. Jadi kita harus gimana ngatur jangan sampai lewat jam sekian gitu. Kalau lewat jam sekian akan terjadi begini gitu. Sebelum jam sekian udah nge-camp dulu. Sudah gitu. Persiapan untuk lebih itulah, untuk safety-nya kita gitu. Jadi memang harus gabungan dari berbagai macam ilmu gitu. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Jadi nggak hanya sekedar skill pribadi dan pemanjatan aja ya. Iya. Tapi ilmu-ilmu gitu juga, psikologi. Iya, sosiologi, komunikasi penting tuh ya. Iya. Ya kalau misalnya di anak-anak motor juga kalau safety riding gitu tuh. Kalau misalnya belok kanan kasih tangan kanan, kiri, atau ada lubang pakai kaki gitu ya. Dan itu memang bahasa-bahasa jargon itu, bahasa-bahasa isyarat harus kita pahami dan kita kata kalau nggak bisa salah paham loh. Iya, artinya kan bahasa-bahasa isyarat yang mendasar yang harus dikuasai oleh member dari kegiatan atau komunitas tertentu, misalnya kayak motor apa, di pendakian gunung apa, manjat gimana gitu. Jadi itu harus ada bahasa-bahasa yang sedikit tapi dia ngerti maknanya. Mengerti maknanya. Maknanya panjang-panjang nggak perlu pakai WA. Iya benar. Bukan karena gitu. bukan pidato bikin makalah ya. Iya. Jadi komunikasi itu bukan cuma sekedar komunikasi kita ngobrol seperti ini, komunikasi yang singkat tapi general semua orang tahu. Semua orang tahu. Apalagi ya, kayak lampu merah orang tahu pasti berhenti kan. Benar. Karena kita butuh keputusan cepat juga ya. Iya. Ya memang pernah gue pengalaman tuh kalau misalnya kita nunjukin ada lubang biasanya pakai kaki kan. Kalau orang terbiasa mungkin ada sedikit feodal marah, nunjukin pakai kaki. Gue bilang kalau pakai tangan, guanya yang tengkurap, gue bilang. Akhirnya setujui gitu yang gitu ya. Jadi itu kan maksudnya dibuat untuk mempermudah gitu ya. Jadi ya
kesepakatan bersama itu kan penting gitu. Oke. Jadi itu yang disebut komunikasi ya, bahasa komunikasi itu ya. Bahasa komunikasi. Ya. Bahasa komunikasi, terus tadi bahasa psikologisnya itu menekankan ilmu apa namanya ego, kerjasama itu psikologis gitu, ya. Itu harus jadi saling mencakup. Karena kelihatannya sederhana sih, naik gunung apa sih? Cuman naik begitu modal lontong juga bisa ya, tapi resikonya kan. Iya. Kayak gitu lu nggak siap ya. Di luar dugaan biasanya ya. Iya. Sama dengan naik motor juga, ke daerah ini cuma apa aja nggak taunya ada hujan kayak ada orang tabrakan kayak kan apa sih? Di dunia kegiatan mendaki gunung itu sekarang bergeser udah lebih baik lah. Jadi orang-orang muda sekarang tuh mereka udah lebih sadar akan keselamatan. Jadi kan sebenarnya kan keselamatan itu penting ya, kenyamanan, kepuasan itu kayak gitu. Jadi kalau dia berhasil menaklukkan itu kan puas karena tantangan itu kan sebagian besar isikan ketidakpastian gitu. Benar. Jadi kalau dia bisa melakukan itu kan ya dia senangnya luar biasa gitu. Artinya sebenarnya dia hanya mengalahkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan dia akan mencari tantangan baru lagi itu biasanya. Iya. Kayak hukum Gosen 1 ya. Iya, artinya dia punya bekal cukup untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika yang di level itu dia balik lagi, bolak-balik nggak mau ngelentai, pasti dia gagal terus kan. Ya, boro-boro. jadi artinya pengalaman itu kan bukan soal berapa lama gitu. Betul. Dia kayak guru sekolah nih, dia ngajar SD kelas 6, 15 tahun, berapa lama pengalamannya? 15 tahun? Enggak, cuma setahun, cuma diulang sampai 15 kali. Ini 15 kali ya. Nah, dari rumah tuh dia bisa ngasih soalnya begini. Nah. Ya, tapi cuma itu doang. Gitu. Kalau dibilang pengalaman kan selama 15, lu jadi guru SD nih, guru SD kelas 6, selama 15 tahun, pengalaman 15 tahun, karena dia memberikan suatu metode baru setiap tahun. Iya. Tapi kalau cuma itu aja ya nggak 15 tahun dong, cuma setahun cuma diulang sampai 15 kali gitu loh. Nah kadang-kadang kan senioritas ya. Senior apanya? Ilmunya apa umurnya? Gitu. Rata-rata di umur. Rata-rata umur tapi sebenarnya ya itunya cuma gitu-gitu aja gitu. Ya, kalau kadang-kadang kan kita suka nggak lu anak baru, tapi kalau emang lu skill lu udah lebih bagus, kenapa enggak? Kenapa gitu tidak? Bener. Jadi, setuju gua itu. Apa sih kedewasaan itu akan terbentuk di situ. Kedewasaan, ya bener sih. Biasanya orang yang suka kegiatan outdoor seperti itu, atau senang sport, dia kan lebih sportif dan dia kan bisa menerima apapun dalam suatu, katakanlah dia bergabung dalam suatu perusahaan, dia akan lebih produktif kalau mungkin sih. Lebih cair, lebih produktif. Menurut gue lebih produktif yang gue rasa. Bisa lebih memanfaatkan apa yang bisa dilakukan. Lingkungan itu ya. Betul. Bisa cepat kerjasama dengan lingkungan itu ya. Tapi ya memang gue rasain juga itu. Bukan taruhlah produktifnya enggak gitu ya. Misalnya gue itu cair dengan lingkungan, cuma ya itu kita tuh terus terang, yang orang lain kadang-kadang tersinggung gitu. Karena kita di alam biasanya dilatih begitu ya. Iya. Kalau nggak kan celaka orang lain kalau kita nggak ngasih tahu. Iya. Iya nggak? Betul. Keterus terangan itu kan kadang-kadang apa ya? Belum tentu disuka oleh semua orang. Benar. Tapi ketika kita mengadakan di outdoor itu perlu. Iya dong, nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Nggak bisa kalau waktunya segini selesai gitu. Lu bayangin aja karena motor, hati-hati lo bang, udah kejebur mungkin orang. Iya nggak? Ya itu. Nah itu biasanya itu memang ada positif ya, ada yang dianggap negatif ya. Ketika kita praktekkan di dunia luar juga, banyak orang yang tidak nyaman gitu. Tapi kalau menurut gue mendingan jadi diri sendiri aja kali ya. Nggak usah palsu harus, karena kita kebiasaan kita begitu ya. Kalau kita punya jiwa untuk memberi, membiayai, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, kita harus berbagi, harus memberikan. Kita punya ilmu, ya gini, kalau kita makin kesini kan umur panjang itu kan bukan umur kita bertambah, artinya kualitas hidupnya lebih meningkat gitu loh. Lebih baik ya. Lebih baik. Dengan memberikan tidak akan berkurang gitu. Maksudnya kalau kita memberi ilmu kepada mereka, kan ilmu kita nggak kurang, tetap aja ada gitu. Yeah. Tapi orang lain mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi memang orang-orang yang berkegiatan seperti itu harusnya seperti itu. Itu bagian dari 3 ilmu yang bermanfaat, itu yang nolongin kita nanti di akhirat. Lun, lu sebagai orang yang ini ya, yang banyak kegiatan di luar, gue tuh nggak bisa menampilkan loh kalau kesombongan kita tuh pasti ada. Iya. Ya nggak? Iya. Gue aku itu loh. Kesombongan itu, tapi mudah-mudahan bukan kesombongan apa gitu. Mungkin karena kebiasaan kali atau gimana. Lu punya pengalaman nggak masalah itu? Untuk bisa saling meredam jadi dalam teamwork ya soalnya ya. Gini, kadang-kadang kan kita ada suatu waktu kita perlu menunjukkan ya.
apakah secara sadar atau tidak kita akan tunjukkan itu gitu. Iya. Tapi balik lagi dengan kalau kita mau banyak belajar, kita mau banyak baca, kalau kita mau berkembang ya kita harus tahu lingkungan kita juga, bahwa kondisi seperti ini akan menjadi seperti ini. Jadi kita harus berubah gitu loh. Ya kan, bahwa sesuatu yang tidak pernah berubah dari manusia kan dia pasti berubah gitu. Iya. Nah, itu karena perubahan itu abadi ya. Iya, Karena perubahan dia proses itu abadi. menuju kita ke lebih dewasa. Benar. Pada suatu hari kayak tadi lah. Waktu jadi senang pertama kali naik gunung, wah gua seneng banget lewat pasar, bawa carrier tinggi-tinggi, bawa carrier ke tengah pasar, pakai sepatu jenggel. Kelakuan gitu waduh kacau banget. Ya gue ngalamin juga nggak perlu tahu, tapi tiba-tiba kalau ngomong gitu kita kuasain gitu aja. Nah, kemudian masalah alat nih, Don. Maunya di motor lah. Ya pokoknya alat petualangan. Makin hari itu kan makin berubah ya. Iya. Makin berubah karena mungkin teknologinya ketemu dan itu akan sangat mempermudah orang ya. Iya. Zaman gua dulu kalau misalnya ke gunung itu cukup udah pakai ransel hijau tuh nggak, ransel hijau tentara tuh. Ransel hijau tentara yang ini sakit banget di sini. Itu udah bangga banget ya. Udah sekarang banget, iya. Muncullah dulu tuh ada merek yang dari Bandung ya, yang si Kang siapa yang dari Kasum. Jayagiri ya pertama. Oh baru tuh pakai itu aja bangga, dipakai ke sekolah loh. Pakai sekolah. Dulu paling ngetop itu karena gue di Bandung ya, deket ke Husen. Itu bawa ranselnya ransel bekas ransel terjun loh. Agak gede kan? Ah, kalau yang sekarang tuh carrier. Memang keren sih, tapi kalau kehujanan loh bisa 2-3 kali lipat beratnya gitu. Nah, teori ya itu alat juga begitu ya. Jadi secara ini memang diciptakan untuk makin mempermudah manusia ya. Betul. Segala sesuatu dibuat untuk mempermudah, benar. Jadi kan ada masa-masa itu kan kayak tadi itu kan memang ada masanya kita perlu eksistensi kan. Kalau gua pemain futsal, wah sekolah pakai sepatu futsal ya kan gitu kan. Oh pemain anak futsal nih gitu kan. Jadi sebenarnya tuh sah-sah aja pada masa itu sah-sah aja. Coba kalau sekarang kan jadi salah gitu ya. Jadi justru itu yang mengantarkan kita bisa memahami anak-anak muda yang sekarang, zaman muda gini. Karena kita pernah proses di situ. Karena kita pernah muda kan nggak tiba-tiba langsung tua kan. Benar. Ini mah udah biasa aja gitu. Jadi kalau perkembangan sekarang, ya saya bilang tadi, itu mereka tuh yang pendaki muda itu lebih paham akan keselamatan. Benar loh, mereka tuh lebih safety ya. Wah, lihat peralatannya zaman gue tuh asal udah pakai sepatu capung naik gunung sampai jebol udah gimana. Bener. Sekarang waduh nggak bisa, lihat sepatunya waduh. Kita pakai sepatu jenggel, bayangin aja deh sepatu tentara aja beratnya setengah mati ya. Iya. Sekarang gue disuruh pakai itu pasti lecet gua. Dulu tuh biasa aja. Iya. Beda lah Kang, beda. Jadi dulu kan semangatnya mesti ya gila lah dulu kan, kalau waktu kita masih muda kayaknya kita paling hebat gitu kan. Padahal sekarang mah kalau lihat itu ya ketawa aja, lucu aja gitu. Nah sekarang di model sepatu juga kan ada sepatu buat naik gunung, sepatu buat panjat tebing, beda-beda ya Lun ya. Iya beda kan. Beda. Ya yang jelas tuh kita harus tepat memanfaatkan alat itu ya. Ya. Jangan harus berkegiatan itu harus, maka tadi kan perlu survei. Jadi survei itu kalau misalnya kegiatan pendakian itu jadi kita tahu apa yang mesti dibawa gitu. Iya. Kalau mau berpetualangan itu ya. Menghadapi gitu. Oh, berarti alatnya ini. Jadi memang udah dipersiapkan gitu loh. Sudah dipersiapkan. Bukan sampai saya waduh kacau nih salah, kenapa nggak bawa ini, kenapa nggak bawa itu gitu. Jadi nggak begitu lagi gitu. Sekarang mereka udah lebih, dan alat itu kan lebih simple kok sekarang. Iya, benar. Lebih simple banget. Dulu tuh buat misalnya buat panjat tebing atau misalnya penyeberangan itu kan pakai tambang dadung tuh. Iya. Lu bisa bayangin loh kalau mau latihan gua harus bawa itu Lun. Gila ya, sekarang tuh cuma digulung-gulung begitu aja. Iya nggak? Iya lebih praktis lah. Lebih praktis sekarang itu. Mempermudah. Tapi kan harga juga. Iya. Tapi kalau mau sekarang kompetitif lah, nggak. Lu bandingin, lu tambang dadung lu sama ya, itu makanya manfaatnya kita bergabung dalam satu organisasi kan itu dia tadi bisa memanfaatkan itu tadi. Bener. Fasilitas. Gitu. Bahkan di manajemen perjalanan kalau kita ambil dari para petualang ya, atau misalnya pendaki gunung ya, ini mudah-mudahan gua rasa di organisasi petualang lain juga begitu. Misalnya yang logistiknya ini, gitu ya. Yang bawa makanan ini misalnya. Pembagian tugas yang khusus air aja ada ini, ada gitu ya. Betul. Jadi mau ngomong kita harus bareng juga, kalau enggak kita nggak bisa makan juga kalau dia ketinggalan gitu ya. Makanya kalau dalam satu perjalanan juga itu kan kita tahu berapa lama, berapa personal yang ikut. Terus
mau misalnya kalau makan berapa 2 kali makan, kali berapa orang. Jadi kalau perlu tuh di labelin gitu. Di labelin. Per hari kita bikin pack up hari untuk pertama, hari ini ini gitu. Mungkin lebihin berapa lah. Kan kita nggak tahu kalau misalnya ada yang ada halangan lah gitu. Kesurupan ya, kalap gitu. Biasanya kalau di gunung begitu ada kelebihan gitu itu, atau misalnya tiba-tiba kayaknya harus nambah sehari, nggak bisa selesai sekarang. Jadi masih ada spare yang kayak gitu. Itu memang harus disiapkan seperti itu, Kang. Maksudnya antisipasi terhadap kemungkinan seperti itu yang tidak bisa kita duga tuh harus dipersiapkan juga. Iya. Balik lagi ke alat yang jelas kita udah harus tahu manfaatnya dan kegunaannya dari alat itu ya. Jangan asal kelihatan keren aja bawa boreng snap kemana-mana gitu. Kita tahu dan bahwa alat itu harus ada, tahu kegunaannya dan bisa makainya. Jangan salah kostum lah ya. Jangan salah kostum. Misalnya naik motor pakai celana renang gitu kan. Gitu. Ya memang sih kalau itu kadang-kadang pengen kelihatan keren sih. Wah, segala macam dipakai. Udah jalan kena hujan baru kerasa berat banget. Jadi ada masanya kita norak, kan. Ada masanya kita norak tuh ada. Ada tuh ya. Ada. Biasanya orang-orang baru tuh ya. Orang lawan juga kalau punya alat baru yang jadi lagi viral Pak alat baru itu dia pasti lah pamer dikit lah gitu. Pasti ada. Kalau di motor gue ngalamin gini loh. Jadi orang itu mau seneng ya pakai emblem gitu, wah ditempel segala macem gitu. Tapi kalau di tikungan ngerem terus. Itu bener, itu kejadian loh. Gua latih kebut-kebut. Gue jadi inget gini, Kang. Itu kan ada spesifikasi peralatan gitu ya. Nah, di teman gua waktu di kantor ini, dia punya helm balap. Gua nggak tahu kan. Kalau itu helm balap. Dia taruh di security. Gua bilang ini kenapa ada di sini nih, kan tempat motor di sana penitipan helm. Nggak tahu Pak, punya Pak ini disebutnya sama temen gua. Mari coba, mau ngapain? Nggak, gua lihat ya. Wah iya, bagus semua balap. Nyum spidol, gua bilang. Buat apa spidol sini? Gua tulisan nih, gua tanda tangan seret. Untuk temen gua, katakanlah si Freddy, untuk Freddy dari Alun Sumaker. Besoknya maki-maki. Helm balap bagus. Iya. Nggak bisa dihapus lah. Aduh, kacau. Lu punya pengalaman apa sih di yang bukan akhir, yang terbaru aja. Yang terbaru pengalaman apa sih yang menarik dari manajemen perjalanan ini? Yang terbaru apa? Hampir kan udah rutinitas jadi kayak biasa aja sih gue lakukan. Nggak ada jadi ini. Maksudnya biasanya kalau ada hal-hal baru tuh akan ketemu baru gitu. Bahkan terhadap tim ini biasanya jadi otomatis ya. Iya, jadi otomatis sini bawa ini lu otomatis gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang ke orang tuh snowblind gitu. Kalau udah kebiasaan begitu, ya biasa aja jadinya gitu. Nah, itu gunanya teamwork gitu ya. Ya, jadi ngingetin. Oh gini lu. Kadang-kadang orang kalau udah jagoan nggak mau kasih tahu. Benar. Kadang-kadang itu penting. Karena dia temen dia kasih tahu. Kadang-kadang kita suka tersinggung gitu. Iya, nah itu dia. Lu bawa ini, nggak taunya orang tersinggung gitu. Padahal itu hal biasa bagi kita. Nah itu tuh. Jadi gimana ya? Ya memang agak susah juga ya. Memang mereka harus dididik juga berterus terang juga sebenarnya. Iya, ada sekat-sekat feodal yang harus ditendang di situ ya. Jadi ada pengalaman ya. Jadi di tempat saya kan. Jadi dia lama nggak nongol, baru nongol lagi. Wah, sibuk lah, bek. Ya udahlah, waktunya dia nih sibuk aja gitu. Tapi dia kan nggak tahu bahwa dunia anak-anak pencinta alam itu kan bisa suka sekarap-karapnya aja. Iya. Tersinggung lah dia. Gua nggak biasa begini. Pengen dihormatin gitu ya. Ini gila orang. Ketawa-ketawa. Sama itu dia begitu tuh. Ketawa-ketawa aja gitu. Jadi lucu, jadi hal yang lucu. Oke, Lun. Ada yang mau disampaikan nggak mengenai yang terkait dengan masalah manajemen petualangan ini? Saya pikir sih, balik lagi manajemen itu kan dasarnya untuk mempermudah. Oke. Ya, jadi untuk mempermudah ya. Harus dibiasakan untuk memanage segala sesuatu dalam kegiatan apapun. Dengan terencana. Ya kalau udah manage itu pasti terencana. Nah, terencana. Jadi artinya tidak ada hal-hal yang begitu terjadi sesuatu karena kita lupa gitu. Oh, oke. Salah satu manajemen itu
menentukan keberhasilan atau tidak itu dari situ kan. Dari situ ya. Dari segala sisi dibahas semua tuh ada semua. Jadi perlu gitu loh. Karena kadang-kadang kan karena udah sering diomongin aja biasa aja gitu. Tapi manfaatnya tuh sangat membantu sekali gitu. Sangat membantu ya. Iya. Jadi memang nggak bisa disepelekan dan itu lebih tertata dan akan jadi lebih profesional juga gitu. Ya, gitu. Jadi harus jangan alergi dengan manajemen. Jangan alergi, misalnya, wah udahlah nggak usah terlalu banyak pikiran ya, nggak tahu jadi nyusahin orang lain juga. Senior kan, nggak usah gue biasa begini ya. Bener, nggak taunya nyusahin orang lain ya. Justru itu dia tadi. Paling kalau kita mengerti manajemen, paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain gitu. Iya. Dan kalau setiap anggota tim mengerti dan fungsinya, mereka jalankan itu, insya Allah aman. Iya. Karena semua udah sadar itu semua. Oke Lun, nanti lebih lanjut mengenai alam ya, mengenai ini kita kalau sempat kita nanti ke Kawah Putih ya, Gunung Sepuh ya. Oh, siap. Kita ngobrol di sana ya, insya Allah nanti ngajak Wiwi lah sekalian. Siap. Thank you Lun atas masukannya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman ya, amin. khususnya para petualang. Umumnya para petualang, khususnya teman-teman di 46 BC ini. Bro and Sis, terima kasih atas partisipasi dan nontonnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, share. Oke? Salam integritas.